Shalom. Shalom. Puji Tuhan ya. Saya percaya setiap kita ini di tempat ini pasti berbahagia. Amin. Bahagia semuanya. Ya. Kalau kita sendiri sudah berbahagia, pasti kita juga menginginkan anak cucu kita semuanya bahagia. Amin. Ya. Anak cucu pertama ya. Kemudian tetangga kanan kiri, teman kita, sahabat-sahabat kita. Ya, begitu banyak orang yang masih belum mengenal kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang kekal, ya. Jadi kebahagiaan itu bukan hanya di dunia ini saja, tetapi kekal selamanya bagi yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Aminnya kok enggak semangat gitu ya. Ya, itu adalah satu hal yang harus kita pegang ya, pegang dengan sampai pada kesudahannya, dan diharapkan bahwa setiap kita itu boleh memberitakan hal ini kepada seluruh orang yang bisa kita berikan ya, tentunya dengan pimpinan Roh Kudus ya. Jadi jangan nanti kalau ada apa gitu ya, kita bisa agak pelan dulu baru ini ya. Tapi satu hal yang pasti, orang yang hidup pasti ingin bahagia. Amin. Kenapa? Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi siapa yang saat ini semua bahagia? Haleluya ya, puji Tuhan, semua berbahagia karena firman Tuhan ada di dalam hati kita. Hati yang gembira itu ada di Amsal 17 ayat yang ke-22 ya. Dan gembira itu adalah obat yang manjur. Jadi kita enggak usah cari-cari yang susah-susah. Harus beli obat, harus ke sana kemari cari ini ya. Tapi cobalah kita menyanyi dengan hati yang gembira. Resapi kata-kata yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Kalau lagi susah jangan nyanyinya yang melo-melo ya. Cari yang sukacita. Hati yang gembira adalah obat, gitu ya. Nah, kita harus tahu di Mazmur 37 ayat 3 sampai 4. Itu kita itu bergembira itu harus karena Tuhan, ya. Mazmur 37 ayat 3 sampai dengan 4. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ya, jadi periksa hati kita ya saat ini. Kuncinya cuma suruh bergembira loh. Bergembira karena Tuhan. Kok susah sih? Susah itu susah ya. Bergembira itu gampang orang bergembira ya. Benar ya? Gampang mana sih suruh bergembira sama suruh susah? Halo. Siapa yang gampang kalau disuruh susah? Angkat tangan. Oh, enggak ada. Berarti semua gampang kalau disuruh bahagia. Amin. Puji Tuhan ya, tepuk tangan untuk jemaat GBI Anugerah Sulung. Semuanya bahagia karena Tuhan. Nah, di sini di Mazmur 37 ayat 11 itu dikatakan, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Meskipun bahagia, tetap harus rendah hati ya. Maka kita akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Rendah hati mendatangkan kesejahteraan, mendatangkan kedamaian. Dan di sini dikatakan adalah kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Damai sejahtera Tuhan itu kalau tidak dikasih dari Tuhan susah kita untuk dapat. Karena lihat di dunia ini semuanya itu banyak hal yang menakutkan. Tapi beruntunglah setiap kita pagi hari ini ya, setiap kita di gereja ini sudah percaya bahwa kita punya Allah yang mengatur segalanya ya. Sehingga kita yang sudah menerima dengan begitu indahnya, marilah kita memperkatakan yang baik ya.
Jadi dari sumber yang air yang satu tidak mungkin mengeluarkan air yang bersih dan air yang kotor sekalian. Tetapi dari sumber air akan mengeluarkan air yang bersih atau air yang kotor. Nah, saya percaya di sini bahwa setiap kita mempunyai sumber air yang baik ya, perkataan yang baik. Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Puji Tuhan ya. Gembira itu harus dimotivasi dari diri sendiri. Ya, gembira itu membuat kita itu sehat, membuat kita itu sukacita, dan orang di sekitar kita akan merasakan dampaknya ya, akan merasakan dampaknya. Dan di Amsal 15 ayat 13 itu dikatakan bahwa hati yang gembira itu membuat muka kita berseri-seri. Amin. Berseri-seri sekarang. Haleluya. Cuma amin toh enggak ada senyum. Ya. Orang sukacita itu ada senyum. Enggak cuma amin toh. Benar ya? Kalau cuma sukacita, amin gitu toh. Itu makso rasanya. Iya toh? Tapi kalau ketawa, amin gitu. Itu enak gitu ya. Plong. Berkatnya tuh penuh gitu loh ya. Jadi kalau sukacita jangan tanggung-tanggung. Sukacitalah sepenuh hati, bersukacita karena Tuhan. Itu akan membuat muka kita tuh berseri-seri. Kita akan penuh sukacita, dan orang yang dekat sama kita itu akan ketularan. Ya toh? Orang yang dekat sama kita, kita senyum, kita mau marah, mau mau nangis, enggak ya. Kelihatan kita ketawa, wah, pasti kita yang ketawa kelihatan orang mau nangis. Loh, kenapa? Gitu. Ya toh, kenapa gitu ya. Kalau masalahnya, wah, itu masalah kecil. Ya, serahkan khawatir kita kepada Tuhan, maka Dia yang akan bekerja, memberi kita jalan keluar, memberi kita berkat, memberi kita apa yang diinginkan hati kita. Percaya? Amin. Amin ya. Jadi percayalah, kalau saat ini kita punya sesuatu yang ingin sekali kita dapatkan. Loh, enggak usah jauh-jauh. Hanya sejauh doa. Masuk ke kamar, kunci pintu, nyanyi puji-pujian penyembahan sebentar, terus berdoa, nangis sama Tuhan, minta sampai nangis boleh, enggak sampai nangis boleh ya. Pokoknya sampai hati kita merasa plong, hati kita merasa lega, hati kita merasa bahwa apa yang kita sampaikan kepada Tuhan itu sampai. Amin. Saya yakin ya, gereja ini orangnya luar biasa semua ya. Saya kalau melihat orang-orang di gereja ini dalam menyembah Tuhan, aduh pujiannya tuh, penyembahannya luar biasa ya. Dan tidak semua orang bisa seperti itu. Tidak semua orang bisa seperti itu ya. Jadi apa yang sudah kita dapat, yang sudah Tuhan berikan berkat bagi kita, itu terus ditingkatkan, sehingga kita tuh sukacitanya seperti apa? Seperti di Amsal 15 ayat 15. Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Wah, luar biasa ini ya. Kalau orang susah itu semuanya itu kelihatannya buruk ya. Jadi kalau kita merasa kenapa ya hari ini kok enggak enak semua ya, kok jelek semua ya, ini salah. Oh, berarti Anda kurang sukacita ya. Yang ada tuh kok abot ya, tuh ini salah, itu salah. Buang itu, ganti dengan gembira. Gampang kalau gembira. Gembira gampang apa enggak? Gampang enggak? Apa? Gampang, puji Tuhan. Ya ngomong gampang gitu aja sudah ketawa. Amin. Ya, omong gampang, sukacita, gembira tuh diomong aja sudah seneng, sudah guyu. Ya toh? Gembira. Loh. Seneng ya toh?
susah. Susah. Jangan mau susah ya. Buat Tuhan yang ada di dalam hati kita. Apa sih yang Tuhan tidak kasih pada kita? Apa yang Tuhan tidak kasih pada kita? Tuhan itu akan memberikan apa yang kita minta, asalkan kita itu di dalam menerima berkat itu kita mampu mengelolanya menjadi baik. Jadi berkat itu akan diberikan bagi untuk yang menghasilkan yang baik. Tetapi kalau mendatangkan kecelakaan, permintaan itu pasti ditolak. Contohnya anak umur 15 tahun minta dibelikan mobil. Nah, kira-kira sama orang tuanya dibelikan enggak? Enggak mungkin kan? Enggak mungkin. Kenapa enggak dibelikan? Pertama, enggak mungkin dapat SIM. Kedua, ya kalau enggak dapat SIM itu pemerintah lebih tahu ya, karena belum dewasa, belum bisa menguasai emosi, belum bisa mengetahui dengan lebih baik yang baik dan yang buruk ya. Jadi apa yang kita minta kalau belum Tuhan berikan ya, jangan kita itu kok Tuhan tidak ngasih apa-apa ya, kok tidak dikasih ya, kenapa ya gini. Jangan khawatir ya, Tuhan pasti memberi yang terbaik. Berarti belum saatnya yang itu ya. Dan tetap hati kita meskipun permintaan kita tidak diberikan oleh Tuhan, hati kita harus seperti orang yang berpesta. Amin. Hati kita saat ini berpesta. Amin. Iya, saya ada yang melihat enggak kelihatan senyumnya karena ditutup sama masker ya. Ya, tapi yang enggak masker semua sudah kelihatan giginya. Puji Tuhan ya. Memang luar biasa ya di tempat ini ya. Obat hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu di Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya. Jadi jangan pernah mematahkan semangat kita. Semangat kita itu mau berhasil, mau tidak berhasil, tetap percaya. Orang yang berhasil adalah orang yang tetap percaya kalau berhasil, kalau akan berhasil. Amin. Begitu banyak orang-orang hebat itu sebelum mendapatkan apa yang menjadi rekor dunia, itu perjalanannya tuh tidak setahun 2 tahun, ya, bahkan bisa 5 tahun lebih, ya, baru bisa menghasilkan, ya. Jadi kalau kita yakin, ya. Yakin bahwa kita mempunyai ide yang bagus, kita mempunyai hal yang bagus dan kita ingin merealisasikannya, tetapi kok tidak jadi-jadi ya, kok tidak berhasil ya. Jangan cepat putus asa, tetapi tetap lakukan, dan yang paling utama adalah berdoalah kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan apakah hal ini memang bagian kita atau bukan bagian kita, ya. Kalau Tuhan katakan bagianmu, meskipun terus tidak berhasil, ya teruskan, amin. Tapi kalau Tuhan bilang bukan, ya jangan diteruskan, ya. Karena apa? Karena tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan dari kita. Tidak ada orang yang bisa merampas kegembiraan yang ada dalam diri kita. Amin, percaya itu. Kita tuh mau gembira dari hati kita. Kita mau susah, meskipun kalau kitanya yang mau susah, meskipun dikasih tawaran yang bagus itu tidak bisa merubah ini hati yang yang susah. Tetapi hati yang gembira itu tahu bahwa Tuhan itu ada dan pasti memberikan yang terbaik bagi kita. Kalau kita nggak dapat, ya nggak usah ngoyo-ngoyo loh. Pikir aja, oh Tuhan itu nggak boleh aku ini karena ini. Jadi apa Tuhan yang boleh? Jadi apa Tuhan? Enak tanya sama Tuhan ya. Kalau punya Tuhan seperti kita punya orang tua, enak. Jawabannya di mana? Enak aja yang ngomong ya, dijawab gitu ya. Bener enggak? Ada enggak pertanyaan yang gitu?
enak aja dijawab di mana Bu? Jawabannya Tuhan, masuk langsung jawab ya atau enggak atau gini ya. Kalau kita sering baca firman Tuhan, kita akan mengerti bahasa Tuhan karena kita anak-anaknya. Amin. Ya, jadi percayalah bahwa tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan dari kita, karena kegembiraan itu adalah milik kita pribadi, ya, yang dikasih Tuhan, yang tidak bisa dirampas oleh orang lain, kecuali kita mengizinkan, ya. Jadi kalau kita sudah putus asa itu berarti kita mengizinkan, wis karepe gitu. Jadi jangan pernah menyerah, tapi percayalah bahwa Tuhan itu lebih menginginkan kita itu bahagia, kita itu sukses, kita itu berhasil daripada kita sendiri. Percayalah itu, ya. Jadi kalau kita itu dalam kesedihan atau dalam kegagalan, jangan pernah diiyakan kesusahan ataupun kegagalan itu, tapi tetap pandang Tuhan, percayalah, lakukan dan berdoa, bekerja dan berdoa. Ada ya di firman Tuhan, lakukan dan bekerja, tidak usah bingung kanan kiri, ya, lakukan saja apa yang harus kita lakukan supaya kita berhasil. Jadi orang yang gembira itu selalu mengucap syukur. Jadi kalau kita itu melakukan hal-hal satu step lebih maju, wah puji Tuhan, gitu ya. Jangan baru naik satu step cuma satu tangga Tuhan, gitu. Jangan ngeluh, ya, nggak boleh ngeluh. Naik satu step puji Tuhan, amin. Naik setengah step puji Tuhan, naik satu step puji Tuhan. Masih tetap puji Tuhan. Bisa? Halo? Bisa? Ya, mengucap syukur itu kelihatannya gampang, tapi pada saat kita itu berat, ya, itu susah. Oleh sebab itu mari kita cari alasan-alasan untuk bisa mengucap syukur. Amin. Ya, gimana kita itu bisa mengucap syukur? Ayo kita baca di Kolose 3 ayat 16 sampai dengan 17. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu mengajar dengan segala hikmat, mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukurlah kepada Allah di dalam hatimu. Yang ke-17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ya, jadi kalau kita itu sudah tahu bahwa itu memang hal yang baik, hal yang Tuhan berkenan, ya, lakukan dengan penuh percaya bahwa Tuhan memberkati, ya. Lakukan dengan keyakinan bahwa kita itu akan berhasil dan senantiasa mengucap syukur meskipun ada yang salah-salah. Tidak mungkin orang itu langsung pinter, tidak mungkin. Apa gunanya sekolah TK? Di TK itu aja playgroup kalau bermain namanya bermain aja, banyak yang salah kok, ya. Ya, gurunya mesti kasih tahu, ya toh. Jadi jangan jadilah orang yang pantang mundur di dalam mempertahankan iman kita, di dalam mempertahankan kepercayaan kita akan keberhasilan di dalam kita melakukan perintah Tuhan. Dan jangan lupa mengucap syukur, ya. Di Kolose 4 ayat 2, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Ya. Ini kuncinya, ya. Bertekunlah di dalam doa. Ya, saya sudah banyak doa, Bu. Ya. Puji Tuhan, ya.
Dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berjaga-jaga terhadap apa? Terhadap kebosanan, keputusasaan. Jangan mau ya, jangan mau dibohongin iblis ya. Karena kita nggak tahu, mungkin aja hanya kurang 1 langkah kita berhasil. Ya, eman kalau sudah gitu kita berhenti. Ya, jadi tetap lakukan dengan percaya kepada Tuhan. Ya, bersukacita, lakukan dan berjaga-jaga. Jangan sampai kita itu dijegal oleh apapun. Lakukan aja sambil mengucap syukur. Orang tua aja ya, kalau anaknya minta sesuatu, terus orang tuanya enggak kasih, minta terus, tapi enggak marah. Kira-kira dikasih enggak sama orang tuanya? Kasih, ya. Apalagi Tuhan kita, ya. Di 1 Tesalonika 5 ayat 18, coba kita lihat. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, ya. Diulang-ulang mengucap syukurlah, ya. Di 2 Tesalonika 1 ayat yang ketiga, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Ya. Jadi saat orang itu melihat bahwa iman dan kasih seseorang itu bertambah, maka banyak orang yang akan mengucap syukur. Karena berdampak loh ya. Kalau kita bergaul dengan orang yang imannya kuat, percaya kepada Tuhan dengan yakin, dengan percaya bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan. Saat kita curhat, saat kita mengatakan segala sesuatu, maka kita akan dapat kekuatan. Amin. Jadi janganlah kita itu cari, kalau kita lagi lesu, lagi hati yang sedih, jangan cari orang yang sedih atau yang enggak mengenal Tuhan kita dengan baik. Carilah orang yang mengenal Tuhan dengan baik. Maka kita akan mendapatkan seperti kekuatan yang baru, tenaga yang baru, sukacita yang baru. Sehingga kita akan keluar dari masalah kita. Amin. Percayalah ya. Orang itu kalau menghadapi masalah, dihadapi sendiri, itu rasanya seperti ada sebuah gunung batu di depan kita. Rasanya tidak mungkin, rasanya sulit, rasanya membuat kita putus asa. Tapi percayalah, bahkan gunung pun bisa dipindahkan oleh Tuhan kita. Amin. Amin. Jadi mari kita perkuat iman kita, apalagi kita ini hidup di akhir zaman, di mana hal-hal yang menguji iman kita itu makin lama makin banyak. Jadi kita itu harus mengenakan perlengkapan senjata Allah dengan lengkap. Amin. Yaitu tema retret kita berapa tahun yang lalu ya. Sekarang waktunya lagi kita mengenakan perlengkapan senjata Allah itu lagi. Di 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-13, akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Ya, jadi biarlah, kenapa kita harus mengucap syukur? Karena kita yang dikasihi Tuhan itu sudah dipilih oleh Allah dari mulanya. Ya. Kalau sudah dipilih itu bersyukurlah, ya. Tapi tetaplah perhatikan, tetaplah waspada, tetaplah jaga iman kita karena hal itu semuanya perlu diuji, ya. Sekolah kelas 1 mau naik kelas 2 aja ujian. Kelas 3 ujian. Nah, kalau dari SD naik SMP, nah ujiannya lebih keras. Ya, SMP naik ke SMA
untuk bisa masuk daftar ke SMA, ujiannya lebih sulit. 2 Timotius 1 ayat yang ketiga. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Ya, jadi ini tingkatnya lebih atas lagi, selalu mengucap syukur dan mengingat ya saudara-saudara kita yang membutuhkan doa ya. Kita bantu di dalam doa. Kita berdoa bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi kita juga berdoa untuk gereja kita, untuk negara kita, untuk rekan-rekan kita, ya, untuk kalau kita mempunyai grup, ya, grup doa malam, doa komsel kita ya, itu. Jadi kita harus saya tahu ya bahwa di dalam komsel itu ketua komsel itu selalu mendoakan satu persatu. Luar biasa, saya masih ingat itu Ibu Meta itu ya. Wah, luar biasa. Semua didoakan satu persatu. Di Filemon 1 ayat 4. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku berdoa dengan sukacita, ya. Kalau berdoa, biarlah kita itu berdoa dengan sukacita. Kadang kita berdoa dengan sukacita itu maksudnya berdoa dengan senang hati, dengan hati yang rela, ya, hati yang tulus. Gak gampang loh doain orang lain, bener ya. Doa buru-buru doain orang lain, doain aku aja belum beres gini ya. Biasanya gitu ya. Tapi kalau kita itu bisa mendoakan orang lain dengan sukacita, maka kita itu akan merasakan damai sejahtera sukacita meluap dari hati kita. Saat sukacita dan damai sejahtera itu ada dalam hati kita, Tuhan itu juga bekerja dalam kehidupan kita. Maka apa yang menjadi kelemahan kita, itu Tuhan akan mengubahnya menjadi keberhasilan. Amin. Percaya? Percaya ya. Karena ini semua firman Tuhan, bukan saya mengada-ngada. Saya ambil ini semua dari firman Tuhan. Jadi percayalah, ambil apa yang saat ini kita butuhkan ya. Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ya. Allah yang kita sembah, kerajaan Allah yang kita imani, itu adalah satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan setiap kita akan hidup abadi bersama dengan Allah kita. Di sini itu adalah satu janji yang luar biasa dan hanya diberikan kepada yang percaya. Oleh sebab itu, Tuhan itu cuma minta apa? Mengucap syukurlah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Mengucap syukurlah, Bu. Mengucap syukur mulutnya, tapi hatinya marah. Boleh enggak itu? Enggak boleh. Seperti kalau kita dimarahin Bu Guru, kita dihukum, tahu enggak? Tahu Bu. Tahu gini. Bertobat enggak? Bertobat ini. Tapi dalam hatinya itu aja dihukum gitu ya. Gitu malah. Kalau enggak keterlaluan pasti enggak dihukum loh sama guru. Ya, apalagi sama Tuhan. Jadi berdamailah dengan Tuhan. Apa ya Tuhan? Apa sih Tuhan? Saya yakin setiap kita pernah mengalami masa-masa yang sangat sulit. Saya juga pernah mengalami saat-saat yang sangat sulit. Rasanya berdoa itu enggak bisa. Rasanya harus setengah kesedihannya yang melebihi. Mau lagi kesedihannya lagi. Akhirnya berhenti. Tapi berhenti suruh tidur enggak bisa. Bangun lagi, berdoa lagi. Ya, saya yakin pergumulan sampai memenangkan caranya. Gimana caranya? Nyanyi ya. Nyanyi itu kekuatan yang luar biasa loh. Benar, saya kalau sudah tidak bisa berdoa nyanyi. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah.
Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ini kuasa itu bukan hanya ngusir setan aja, mengusir yang ngitik-ngitik hati kita, yang ngitik-ngitik pikiran kita. Ya. Oleh sebab itu, ayat penutup Filipi 4 ayat 4 sampai dengan 7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Puji Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Percayalah, damai sejahtera Allah melampaui segala kekhawatiran kita. Amin. Mari, biarlah damai sejahtera Allah yang ada di dalam hati setiap kita terus bekerja di dalam kehidupan kita, menuntun kehidupan kita, merupakan satu kekuatan bagi kita untuk maju, memenangkan segala pertarungan tipu daya iblis.